Perhatikan cara pengobatan orang buta ini. Agak istimewa. Dia langsung mengeluarkan jarum sulaman dan menusukkan ke dalam tubuh kaisar. Kemudian menggunakan kekuatan internal memetik 3 benang merah di tangannya. Melalui reaksi raja, dia bisa mendengar diagnosis penyakit itu. Kemudian mengambil kembali jarum sulaman di tangannya. Hanya untuk melihat kaisar memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini tiba-tiba seekor burung kecil terbang masuk. Gongsi, gongsi. Terlalu banyak kuman, terlalu banyak kuman. Pria di depannya ini adalah dewa pengobatan terbaik di Trung Nguyen, Hoa Menlao. Karena matanya tidak bisa melihat sejak dia masih kecil. Selalu ada burung ajaib di sisinya untuk menggantikan matanya. Setelah diagnosis Hoa Menlao, kaisar mungkin diracun. Aku khawatir bahwa 100 hari ini adalah kesengsaraan besar. Mendengar itu, semua terkejut. Ibu Suri segera memerintahkan pemblokiran informasi tersebut. Jika ada yang membocorkannya akan dipenggal kepalanya. Terusnya dia mengirim seseorang untuk menyelidiki kegiatan sehari-hari kaisar. Dan akhirnya menemukan bahwa di dalam obat kumur kaisar yang ditemukan ada sisa-sisa racun. Selain itu, pelayan yang melayani kaisar juga secara tidak sengaja kehilangan nyawanya. Tampaknya semua ini telah direncanakan sejak lama. Tujuan utamanya adalah menunggu kematian kaisar untuk mewarisi tahta. Beberapa pangeran diduga berencana menggulingkan tahta. Satu-satunya orang yang bisa dipercaya janda permaisuri adalah putranya, Pangeran Fei. Jadi dia memerintahkan Pangeran Fei untuk diam-diam memantau mereka. Di sisi ini, seni bela diri Sekte Ngami juga menderita penyakit aneh yang sama dengan kaisar. Ketika dia sakit, matanya merah, siapapun yang dia lihat akan dia bunuh. Di saat genting, Luk Tiepung datang tepat waktu. Dia menggunakan 2 jari untuk mematahkan pedangnya. Lalu cepat arahkan titik akupunturnya. Pada saat ini, tuannya secara bertahap sadar kembali bahwa aku menjauh dari Gunung Ngami untuk menemukan dewa pengobatan Hoa Menlao. Ada seseorang di sini ingin membunuhku. Lagi pula, siapa yang ingin membunuhmu? Sutradara film tidak membiarkannya berbicara. Tuan, Hoa Menlao sekarang bersama Pangeran Fei dalam perjalanan pulang, yang dikejar oleh sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya. Meskipun mata Hoa Menlao tidak bisa melihat, pendengarannya sangat sensitif. Kipas kertas di tangannya seperti senjata yang fleksibel. Setelah serangkaian gerakan, awan terbang dan air mengalir. Tetapi masih ada puluhan orang berbaju hitam di sekitarnya. Pada saat inilah Luk Tiepung merilis gerakan, jepit senjata dengan 2 jari. Aliran api terbang turun dari udara. Hoa Menlao tidak menyerah. Dia hanya melambaikan kipasnya dan membunuh beberapa orang. Setelah keduanya bergabung, pria berbaju hitam itu dengan cepat dipukuli dan melarikan diri. Setelah itu, mereka kembali ke penginapan untuk mengobati tuan. Saat dia memuntahkan darah, yang persis sama dengan kaisar yang ada kuman di darahnya. Hoa Menlao, kamu tidak punya cara untuk menemukan penawarnya. Beri aku sedikit lebih banyak waktu. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Pria berbaju hitam di sisi ini yang tidak dapat menyingkirkan Hoa Menlao. Setelah kembali, dia langsung disingkirkan oleh pemiliknya dan dibuang ke dalam sumur. Ada seorang pria yang hendak kabur tapi langsung terseret ke dalam sumur oleh kuman besar. Setelah itu, pemimpin mengirim 2 tuan untuk membunuh Hoa Menlao. Saat mereka datang ke tempat Hoa Menlao, menemukan bahwa tempatnya dijaga dengan hati-hati. Mereka berdua menyamar untuk berbaur ke dalamnya, mencari kesempatan untuk bertindak. Dokter, anak aku sakit. Bisakah kamu membantu memeriksanya? Ya, bisa. Hati-hati tangga. Seekor ular sanca besar tiba-tiba masuk ke istana. Para gadis istana melihatnya dan berteriak keras. Kemudian berlari keluar dengan tergesa-gesa. Tapi semuanya jangan takut, ular ini tidak menyakiti orang. Dipanggil oleh Dan Puong untuk mengobati penyakit. Karena sebelumnya, Dan Puong diracun di punggungnya.
Dokter kerajaan di istana dan Hoa Menlao tidak dapat menyembuhkannya. Tapi hewan peliharaan yang dipelihara Dan Puong bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tiebah, kamu sudah datang ya. Pada saat ini, tubuh Dan Puong sangat lemah. Tiebah segera memuntahkan udara dingin masuk ke tubuh Dan Puong. Luk Dongpong mendengar gerakan itu. Bersama Hoa Menlao berlari datang. Meskipun Hoa Menlao tidak bisa melihat. More than 10 minutes in the northern province of Girona caused damage to many homes, destroying roofs and power lines. Begitu dia masuk, dia menduga ada ular. Lalu tanyakan pada Luk Tiepung apa warna ular ini. Pirang. Ular putih ini memiliki udara dingin yang sangat tinggi. Apakah itu ular salju Nam Tui yang legendaris? Jika benar, Dan Puong terselamatkan. Dan Puong diracun yang menyebabkan serangan jantung. Hanya udara dingin Tiebah yang bisa mengatasinya. Seperti membawa AC bersamanya. Tiebah, terima kasih. Jangan sopan, biaya perawatannya 1.000. Jangan takut. Dia tidak akan menyakiti kita. Setelah Tiebah pergi, Hoa Menlao memeriksa denyut nadi Dan Puong, menemukan bahwa suhu tubuhnya telah turun. Akhirnya keluar dari bahaya. Memang benar, orang yang baik hati akan mendapat perlindungan Tuhan. Dan Puong memiliki sifat lembut. Jadi dia dilindungi oleh Tiebah. Tapi kakak perempuannya, Tuong Chung Dan Do yang memiliki hati yang kejam. Jadi memelihara ular sanca hitam juga sangat kejam. Tuong Chung Dan Do mengirim Pien untuk membunuh Hoa Menlao. Tetapi Pien sudah jatuh cinta padanya. Jadi dia mengambil kepala palsu yang berisi bahan peledak. Dan kemudian dengan sengaja memberikannya kepada Tuong Chung. Mencari kesempatan yang cocok untuk melenyapkannya. Tapi Tuong Chung Dan Do melihat niat Pien. Bawahan berani mengkhianatinya. Kemarahan memuncak. Selanjutnya, ingin menggulingkan Pien. Diepden yang selalu memiliki perasaan yang mendalam terhadap Pien. Jadi dia mengambil tindakan untuk menghadapi Tuong Chung Dan Do. Tetapi dengan seni bela dirinya, dia bukan lawan Tuong Chung Dan Do. Apakah itu layak untuk seorang wanita? Baginya, semuanya layak dikorbankan. Kamu. Diepden. Diepden. Iyen. Diepden. Diepden. Iyen, sutradara film sudah memanggilnya pergi makan. Iyen melihat rekannya telah meninggal. Jadi dia mengeluarkan bom dan melemparkannya ke Tuong Chung Dan Do. Saat bom meledak, dia lari dari gua. Iyen berpikir bahwa meninggalkan Tuong Chung Dan Do akan dapat memulai kembali. Jadi dia pergi mencari Hoa Menlao dan memutuskan untuk tinggal bersamanya. Pada saat ini, Tuong Kuan Dan Do dan Tia Hak sudah datang ke pintu. Ternyata barusan, Tuong Kuan Dan Do tidak terbunuh oleh ledakan. Dia mengendalikan ular untuk menyerang Pien. Lalu berurusan dengan Hoa Menlao yang tidak bisa melihat. Meskipun Hoa Menlao buta, seni bela dirinya tidak lemah. Pada saat keduanya bertarung secara tidak meyakinkan. Tentara Pangeran Fei mendengar gerakan itu dan mengejarnya datang. Tuong Kuan Dan Do melihat situasinya tidak baik, jadi dia pergi. Pien sedang memimpin ular keluar hutan. Lalu dia berputar 360 derajat dari udara hingga mendarat di tanah. Tanpa diduga, ular sanca itu membenturkan kepalanya ke pohon dan pingsan. Sutradara pasti bertindak di luar naskah. Selama pertarungan Pien dengan ular sanca, pedangnya juga diambil. Pada saat genting, burung nana datang dan menyelamatkan tepat waktu. Mematukmu mati, mematukmu mati. Aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Begitu Pien sementara melarikan diri semua. Tapi Tuong Kuan Dan Do selalu mengirim orang untuk mengejarnya. Pien karena agar tidak terlibat dengan Hoa Menlao. Dia memutuskan untuk mencari gunung yang lebih besar untuk bersandar. Jadi dia memilih organisasi pembunuh yang bernama Tan Ye Lao. Pria di depannya ini adalah Tuan Muda Tan Ye Lao, Hoak Tin Tan. Hoak Tin Tan melihat bahwa seniman bela diri Pien kuat.
Jadi dia setuju untuk membiarkannya bergabung. Tes pendatang baru tentu saja tidak bisa diabaikan. Ian menerima misi pertama, yaitu menculik Dan Puong. Tapi dia tidak tahu bahwa ini adalah teman Hoa Menlao dan Luk Tiepung. Akhirnya, Dan Puong mengalami koma oleh anak panah Pien. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya diikat di kursi. Hoak Tintan menangkap Dan Puong karena dia ingin mendengarkan kabar Raja Kimbang. Tetapi bahkan jika Dan Puong meninggal, dia tidak akan mengatakan di mana ayahnya berada. Tanpa pilihan lain, Hoak Tintan telah meminta seseorang untuk menguncinya terlebih dahulu, agar tidak membiarkan orang lain tahu. Dia secara khusus menyembunyikannya di peti mati. Tapi saat ini, Luk Tiepung dan Atin Discipline, self-respect, and caring are the beginning of success. Atin memiliki mata untuk melihat segala sesuatu, jadi dia memiliki mata ajaib untuk membantunya menemukannya. Akhirnya melihat pemandangan di depannya. Dan Puong dibawa pergi oleh orang-orang Tan Ye Lao. Kemudian keduanya kembali membicarakan hal ini dengan kelompok Hoa Menlao. Ini adalah simbol Tan Ye Lao. Aku telah mendengar tentang Tan Ye Lao. Guru pernah mengatakan kepada aku bahwa Tan Ye Lao memiliki total 108 lantai. Setiap lantai memiliki lantai utama. Bawahan setiap lantai memiliki 108 pembunuh. Siapa pemimpin mereka sebenarnya? Kudengar dia pria yang tampan dan dermawan.